Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miki Yuni. Saya dari Ali Jenjang B. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang masa nifas. Masa nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan pada saat melahirkan atau setelah melahirkan, dan darah nifas ini keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Masa nifas adalah masa yang dimulai sejak dari bayi lahir sampai dengan plasenta dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali normal seperti bagaimana biasanya atau seperti sebelum hamil. Umumnya terjadi sekitar 6 minggu. Perawatan luka perineum adalah proses upaya pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dengan cara menyehatkan daerah antara kedua paha yang dibatasi oleh lubang dubur dan bagian alat kelamin luar paha wanita yang habis melahirkan agar terhindar dari infeksi. Tujuan daripada perawatan masa nifas adalah untuk menjaga kebersihan kemaluan, mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, dan menumbuhkan rasa nyaman. Anatomi alat kelamin wanita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar: 1. Mount pubis, 2. Labia mayora, 3. Labia minora, 4. klitoris, 5. vestibular, 6. perineum, 7. kelenjar Bartolini, 8. himen, 9. forceps. Bagian dalam: 1. vagina, 2. rahim atau uterus yang berbentuk seperti buah pir yang mempunyai ukuran 8 x 5 cm dan tebal sekitar 3 cm. Rahim ini dapat dibagi menjadi 4. A. fundus atau bagian dasar rahim, B. korpus, bagian utama dari organ kandungan, C. istimus, bagian organ kandungan di daerah di mana bagian kandungan mulai menyempit, D. serviks, leher rahim, 3. ovarium, 4. tuba falopi. Yang harus diperhatikan pada saat perawatan perineum yaitu menjaga kebersihan dengan cara mencebok dimulai dari arah depan ke belakang dan menggantikan celana dalam jika lembab. Dan ini dilakukan pada saat BAB atau BAK. Tanda-tanda infeksi masa postpartum yaitu suhu naik sekitar mencapai 38 derajat Celcius, kemudian yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, kemudian alat yang tidak steril, luka robekan janin lahir, pendarahan kebersihan kurang terjaga. Macam-macam lokeia rubra, yaitu pada hari pertama dan ketiga bentuknya merah dan hitam. Kemudian lokeia sanguinenta, yaitu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh bentuknya putih campur merah kecoklat-coklatan. Kemudian lokeia serosa hari ke-7 sampai hari ke-14 berbentuk kayak kuning-kuningan. Kemudian lokeia alba pada hari lebih dari 14 hari berbentuk putih. Prosedur perawatan perineum: 1. persiapan alat: siapkan air hangat, sabun, waslat, pembalut, handuk bersih, dan celana dalam. Kemudian penata laksanaannya: mencuci tangan dengan air yang mengalir, lepaskan pembalut dari darah depan ke belakang, hendaknya diganti sekitar 4-6 jam. Kemudian cebok dari arah depan ke belakang. Cuci daerah alat genitalia dengan air bersih atau air matang setiap habis BAK atau BAB. Waslat dibasahi dan dibuat berbusa, kemudian gosok di bagian luka perineum dengan pelan-pelan, kemudian bilas dengan air hangat dan ulangi sampai luka benar-benar bersih. Kemudian keringkan dengan anduk atau tisu, pasang pembalut yang baru, kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir. Perawatan payudara adalah suatu tindakan untuk merawat payudara, terutama pada masa nifas, untuk memperlancar ASI yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah melahirkan. Tujuan perawatan payudara adalah menjaga agar terhindar dari infeksi, memperbanyak
produksi ASI, mencegah terjadinya penyumbatan, mengetahui adanya kelainan, dan untuk menonjolkan puting susu bagi puting susu yang terbenam. Kemudian persiapan perawatan payudara, alatnya handuk, baby oil, kapas, dan waslap. Cara melakukan perawatan payudara, tempelkan kapas yang sudah diberi baby oil selama 5 menit. Puting susu dibersihkan, letakkan kedua tangan di antara payudara, mengurut payudara dimulai dari atas ke samping dan lalu ke bawah. Melakukan pengurutan ke bawah dan ke samping. Tangan kiri menopang payudara kiri dengan 3 jari. Tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai ke puting susu. Bersihkan payudara dengan air hangat, lalu keringkan dengan handuk bersih dan gunakan bra yang menyongkong payudara. Pemeriksaan fisik ibu nifas adalah salah satu cara untuk mengetahui gejala atau tanda masalah kesehatan yang dialami oleh ibu pada masa nifas dengan cara mengumpulkan data objektif terhadap pasien. Tujuan pemeriksaan fisik pada masa nifas untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, menilai perubahan status pasien, mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang akan diberikan. Teknik pemeriksaan fisik ibu nifas adalah infeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Pemijatan oksitosin adalah pemijatan yang dilakukan dari punggung, tepatnya di sepanjang punggung tulang belakang, sebagai upaya untuk melancarkan atau meningkatkan produksi ASI. Tujuan pijat oksitosin adalah untuk memperlancar produksi ASI, mengurangi stres, dan menumbuhkan rasa rileks pada ibu. Teknik menyusui dengan benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan posisi ibu dengan ASI yang benar. Teknik menyusui dengan benar, ibu duduk atau berbaring dengan santai, pegang bayi pada belakang bahu, rapatkan dada bayi dengan dada ibu, tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Telinga bayi akan berada satu garis dengan leher dan lengan bayi. Kemudian jauhkan hidung bayi dari payudara ibu dengan cara menekan pantat bayi dengan lengan ibu. Tujuan menyusui dengan benar adalah untuk merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks isap pada bayi. Senam nifas adalah senam yang dilakukan pada saat menjalani masa nifas. Latihan yang digerakkan atau yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan. Upaya untuk melatih otot-otot yang mengalami peregangan agar dapat kembali pada posisi normal. Tujuan senam nifas memperlancar terjadinya proses involusi, mempercepat pemulihan kondisi ibu, mencegah komplikasi, dan memelihara kekuatan otot, kemudian memperbaiki sirkulasi darah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.